DV Mania, ikuti kultum jelang maghrib selama bulan Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin. Dipersembahkan oleh Galeri 24. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Beli emas tanpa was-was. Masih bingung punya uang lebih tapi gak tahu harus diapain? Mau invest tapi merasa gak cukup? Tenang, itu bukan akhir dari kehidupan. Galeri 24 solusinya. Gerai emas dan perhiasan Pegadaian yang menyediakan berbagai macam koleksi perhiasan terbaru. Mau beli emas atau perhiasan gak usah bingung lagi sekarang. Mau beli emas batangan mulai dari 0,1 gram sampai 1 kilo ada. Mau beli perhiasan buat orang tua atau buat pacar juga ada. Mulai dari 17 karat sampai 24 karat. Mau custom perhiasan buat nikahan juga siap dibuatin. Sampai berlian di Galeri 24 juga punya. Tinggal kunjungi saja Gerai Emas dan Perhiasan Galeri 24. Outlet gerai emas dan perhiasan Galeri 24 tersebar di seluruh Indonesia. Mau online juga bisa, tinggal download di aplikasi Galeri 24 Mobile Apps di Play Store dan App Store. Bisa juga melalui web di www.kataloggaleri24.com. Langsung klik, langsung sampai ke tangan Anda. Dengan jaminan jual kembali di outlet Galeri 24 di seluruh Indonesia. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Di Galeri 24. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. DV Mania yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabatku kaum muslimin dimanapun Anda berada, Allah maha pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Sesungguhnya Allah sudah menjamin rezeki semua orang di dunia ini. Rezeki tidak akan tertukar. Rezeki itu sudah Allah tentukan. Ini hukum yang pertama yang Allah kasih kepada kita. Sesuai dengan Al-Quranul Karim. Surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Dan Allah Maha tahu tempat penyimpanannya di mana berada. Dan semuanya sudah termaktub dalam kitab yang nyata, termaktub di Lauhul Mahfuz. Ini adalah jaminan Allah bahwa semua makhluk akan diberi rezeki. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, jaminan ini nyata. Binatang itu semua ada makanannya. Yang dari yang paling kecil sampai yang paling besar, semua ada makanannya. Semua dikasih makan, tersedia semuanya di muka bumi ini, termasuk manusia. Allah sudah menjamin rezeki kita. Tapi tentu tidak hanya satu ayat ini yang kita pahami, banyak ayat-ayat lain yang menyertai ayat ini yang juga harus kemudian kita rangkaikan dengan ayat itu. Beberapa di antaranya Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita ingin rezeki Allah itu datang kepada kita, ubah diri kita. Ubah diri kita dari pribadi-pribadi yang buruk menjadi pribadi yang baik. Yang ngasih rezeki itu Allah, maka kita itu harus sesuai dengan perintah dan ajaran Allah. Kalau kita minta rezeki, kita masih berbuat buruk, kita masih berbuat keji,
Bagaimana kemudian Allah akan kasih rizki? Ubahlah diri kita dari orang-orang, dari pribadi yang buruk menjadi pribadi yang baik. Kalau masih ada kesalahan yang kita lakukan, itu jadikan sebagai masa lalu, lalu berhenti. Ramadan ini saatnya, momentum yang sangat baik untuk berhenti, lalu kemudian di masa depan kita berubah menjadi orang-orang yang baik. Kalau sudah niat berubah, kita perbaiki sikap kita perbaiki hubungan kita dengan orang lain, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Selanjutnya adalah bekerja dengan sangat keras. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Dan bekerjalah, maka Allah akan melihat perbuatan kamu. Jadi tidak berhenti hanya berharap dan diam saja, tapi kemudian kita bekerja sekuat tenaga. Agar apa? Agar Allah itu tahu bahwa kita sungguh-sungguh. Agar Allah itu tahu kita sangat serius untuk bekerja mencari nafkah. Kita sangat serius untuk bekerja membangun hidup kita menjadi lebih baik. Karena apa? Kita diuji. Kita tidak hanya dibiarkan untuk berkata, ya Allah, aku beriman kepadamu, aku taat kepadamu, aku akan bekerja keras. Tapi kita diuji, benar gak kita mau bekerja keras? Benar gak kita beriman? Kalau benar, itu yang akan Allah kasih. Allah akan kasih nikmat, kasih rezeki. Dan kalau kita sudah berhenti dari satu pekerjaan, jangan berhenti di sana, tapi carilah pekerjaan lain. Fa idza faraghta fansab al-insyirah. Ketika kita selesai dari satu pekerjaan, maka carilah pekerjaan lain. Ini menunjukkan kita harus produktif. Kita harus bekerja yang menghasilkan sesuatu. Jangan hanya asal sibuk, tapi sibuklah yang menghasilkan. Sibuklah yang menghasilkan karya, sibuklah yang menghasilkan uang, sibuklah yang menghasilkan rezeki. Sehingga apa? Kita tidak ada waktu kosong. Karena waktu kosong yang akan membuat kita itu tidak akan pernah mendapatkan rezeki dari Allah. Sudah diatur, maka kita kejar rezeki itu. Dan tentu saja Allah itu tahu kita itu kadang-kadang bermalas-malasan. Maka firman Allah, ada surat khusus malahan ini, Al-Muddatsir dan Al-Muzammil, orang-orang yang berselimut. Jadi tahu Allah, kita itu sering bermalas-malasan. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir. Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Jadi hidup kita ini berhenti bermalas-malasan. Bangun dari tidur, bekerja dengan keras. Insya Allah, Allah itu akan selalu memberi rezeki kepada kita. Rahmat Allah sangat luas. Jangan pernah kita itu berhenti berharap. Jangan pernah berhenti kita itu berdoa, meminta kepada Allah. Jangan pernah berputus asa. Insya Allah, Allah Maha Rahman, Allah Maha Kasih, Allah Maha Pemberi rizki, Allah Maha Pemberi nikmat. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Kultum Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin yang dipersembahkan oleh di Galeri 24. Galeri 24. Galeri 24. Beli emas tanpa was-was.